Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengenal, mengerti kebenaran dari firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran dari firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati yang mendengar, kiranya firman ini memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, memberikan kami kebijaksanaan untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal yang kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya berikan tema pada saat ini yaitu jangan pernah menyerah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dan masalah hidup, apakah saudara pernah merasa ingin menyerah? Ya, tentunya kita sebagai manusia yang hidup dalam kedagingan yang lemah ini pernah merasakan ingin menyerah. Dalam kehidupan ini, kita mudah sekali untuk menyerah. Ketika keadaan menjadi semakin buruk dan seolah kita telah kehilangan kendali atas hidup kita. Tetapi, kita tidak boleh goyah dan menyerah dengan keadaan yang menimpa kita. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kita. Baik ketika kita dalam kesakitan, baik kita dalam kesusahan, baik kita mengalami pergumulan dan tekanan hidup sekalipun, jangan pernah menyerah. Saudaraku, ketika banyak menghadapi masalah dan tantangan di dalam hidup ini, harus kita sadari, semua ada gunanya ataupun ada artinya bagi kita. Yaitu untuk apa? Untuk membuat kita lebih mengerti arti hidup ini dan lebih kuat dalam menjalani hidup ini. Dan pastinya saudara, membuat kita tidak mudah menyerah. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah ataupun putus asa. Di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan dua hal penting, yaitu apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, jangan menyerah. Jangan menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Menyerah dengan berserah adalah dua hal yang berbeda. Menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa ataupun kita pasif dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara berserah adalah kita mempercayakan hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Orang menyerah karena banyak di antara mereka yang merasa lelah, merasa putus asa, serta tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Ada pula yang menyerah karena tidak tahan berbagai tekanan di dalam kehidupan mereka. Bahkan ada pula orang yang menyerah karena tidak mau kehilangan kenyamanan di dalam hidup mereka. Dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Inilah mereka. Jadi saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah beriman di dalam Tuhan, tentunya kita tidak akan pernah menyerah
saat menghadapi semua tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Yesuslah yang memegang kendali hidup kita. Pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana agar kita memiliki sikap hidup yang tidak mudah menyerah? Yang pertama, saudara, mampu melihat dari sudut pandang Allah. Mampu melihat dari sudut pandang Allah. Jadi saudara, poin yang pertama ini sangat penting bagi kita. Ketika kita menghadapi tekanan dan pergumulan yang sangat berat di dalam hidup ini, seringkali kita berpikir untuk mengubah segala hal di sekitar kita. Hal inilah yang membuat kita lelah ketika tidak melihat perubahan di sekitar kita. Seakan ingin menyerah begitu saja. Inilah. Dan berikutnya, ketika kita mungkin tidak dapat mengubah segala yang ada di sekitar kita, tetapi kita tidak dapat mengubah cara pandang atau cara pikir kita ataupun mindset kita terhadap keadaan yang menekan. Seperti kisah di Alkitab, jelas Yusuf dalam hidupnya, dia mengalami berbagai perlakuan ataupun tindakan yang menekan hidupnya. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tidak putus asa. Bahkan akhirnya dia menang. Karena dia mampu mengubah ataupun melihat cara pandangnya terhadap kejadian yang sudah menekan hidupnya. Saudara bisa membaca di dalam Kejadian 45 ayat yang 5 sampai ayat yang 8. Tetapi dia berhasil melihat kejadian itu dari sudut pandang Allah, bahwa ada maksud Tuhan atas kejadian tersebut. Jadi saudara, kita harus bisa melihat, kita harus bisa mampu melihat dari sudut pandang Allah. Dan kita jangan menyerah di dalam setiap kehidupan kita. Dan sikap yang kedua, apa yang kita pelajari? Sikap yang kedua yaitu kita harus memiliki pengenalan serta pengertian yang benar akan Tuhan. Baik kita pada saat ini sebagai orang yang percaya, seperti Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, bahwa kita perlu tetap memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan sesuatu harta yang sangat luar biasa. Bagaimana luar biasanya melimpah di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kekuatan untuk menghadapi apapun juga. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jelas saudara. Untuk itu, kita perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Allah, sehingga pada saat kita menghadapi berbagai badai gelombang dalam hidup dan menghadapi berbagai pengajaran yang bisa menyesatkan, kita akan menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Saudara bisa dibaca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan berikutnya saudara, pengenalan yang benar akan Allah mampu memberi kekuatan kepada kita untuk melangkah menghadapi berbagai persoalan hidup. Tetapi selain itu juga dapat membuat kita tetap bisa membuat sisi yang positif dari segala hal yang nampaknya di pikiran kita nampaknya negatif. Apa yang kita alami nampaknya negatif. Sebagai contoh saudara, bagaimana Ayub diterpa masalah bertubi-tubi dalam hidupnya. Baik itu kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kesehatannya, bahkan istrinya yang mencemooh. Tetapi ia tetap bisa berkata akan hal yang positif. Jadi saudara, ini sangat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita harus memiliki pengenalan serta pengertian yang benar akan Tuhan. Dan poin yang ketiga yang saya bagikan bagi kita, yaitu Allah ingin melihat bukti iman kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi saudara, kita perlu menyadari bahwa iman kita kepada Allah ataupun kepada Yesus tidak dibuktikan ketika kita ada di ruangan ibadah ataupun kita berangkat ibadah, berangkat ke gereja. Tetapi iman kita dibuktikan ketika keluar dari tempat ibadah. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah, justru disitulah iman kita diuji dan didewasakan oleh Tuhan. Maka dari itu, milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena Allah ingin melihat bukti iman di dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang terakhir bagi kita, yaitu kita mampu menyadari bahwa ada berkat bagi orang-orang yang menang. Di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat ke-8, Rasul Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus dalam pelayanannya begitu antusias sekali, semangat. Bahkan dia rela menghadapi berbagai penderitaan. Ya, seperti di penjara, dia pernah mengalami. Kemudian apalagi? Seperti karam kapal, seperti diancam dan lain sebagainya. Tetapi ia tetap bertahan karena ia tahu bahwa ada berkat yang Allah sediakan baginya, yaitu mahkota kehidupan. Untuk itu ia memfokuskan diri untuk panggilan tersebut, yaitu melayani Tuhan. Sangat luar biasa saudara. Jadi saudara, apabila kita membaca kitab Wahyu 2 sampai ayat ketiga, dikatakan kepada ketujuh jemaat di situ, mengatakan barang siapa menang. Nah, jadi di situ banyak barang siapa menang. Jadi saudara, Tuhan menghendaki agar setiap umatnya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Ya. Sesungguhnya dari setiap kemenangan yang diraih, selalu ada upah atau berkat yang Allah sediakan bagi kita. Jadi jelas bagi kita, saudara. Jelas bagi kita. Kita harus menyadari bahwa ada berkat bagi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kesimpulan bagi kita, dalam kehidupan ini kita senantiasa menghadapi pertempuran hidup. Allah menghendaki agar kita menang dan tidak mudah menyerah dengan pertempuran yang ada. Ada 4 hal yang memampukan kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Yaitu pertama, mampu melihat dari sudut pandang Allah. Dan yang kedua, memiliki pengenalan serta pengertian yang benar akan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat bukti iman kita. Dan yang keempat, menyadari bahwa ada berkat bagi orang-orang yang menang. Kiranya kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah dan menjadi lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan selalu memberikan ke kita kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.